Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang mungkin bisa jadi sangat menarik ya buat teman-teman sekalian. Di sini kita akan membahas sebuah mikrofon dari Vivine atau kita panggil Vivine aja ya biar lebih enak. Jadi produk Vivine di sini yang akan kita review di sini adalah Vivine AM8 yang harganya cukup murah di angka sekitar 890-an. Lo di angka 800-an kok bisa murah sih bang? Harusnya kan lebih mahal. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui, jika di luar sana itu harga dari mic condenser bisa dibilang ada yang murah ya. Bahkan ada yang di angka sekitar 500-an, 300-an, 700-an. Itu bervariatif banget dan tidak semahal dari mic yang akan kita bicarakan ini. Karena itu memang berjenis dari mic condenser ya, bukan dari mic yang seperti kita bicarakan sekarang adalah jenis dari dynamic mic. Nah, apa sih perbedaan dari condenser mic dan dynamic mic? Nah, memang perbedaannya di sini jika teman-teman ketahui ya, jika teman-teman tahu di luar sana memang ada sedikit perbedaan antara condenser mic dan dynamic mic. Karena memang condenser mic ini sendiri itu bisa menangkap range yang cukup besar ya. Jadi ketika kita menggunakan dari kondensor mic, maka suara-suara yang ada di sekitar kita itu akan sedikit kedengeran. Jadi di sini pun juga saya sudah memakai beberapa ambient sound ya. Memang saya sengaja untuk menggunakan ambient sound karena memang jenis dari dynamic mic ini tidak mengambil dari untuk pola pickup patternnya atau dia mengambil suara itu tidak terlalu jangkauannya luas ya, hanya di sekitar bagian sini aja. Sedangkan untuk condenser mic itu bisa mengambil range-nya itu secara lebih luas ya. Jadi yang menjadi titik berat di sini adalah memang untuk dari dynamic mic sendiri itu peak patternnya atau untuk pola pengambilan suaranya itu sedikit lebih sempit daripada condenser mic. Nah, di sini juga untuk dari dynamic mic sendiri yang menggunakan dari USB itu bisa dibilang masih sangat sedikit ya di pasaran sana. Dan sekarang Vivine sendiri sudah mengeluarkan untuk varian yang dynamic mic yang menggunakan dari USB seperti ini. Jadi ini merupakan suatu kabar gembira ya. Di mana memang untuk yang dari USB mic sendiri yang berjenis dynamic itu di luar sana itu harganya sekitar 1 jutaan ke atas, bahkan dari Shure itu sendiri sudah menginjak di angka sekitar jutaan. Sedangkan dari Vivine AM8 ini sendiri untuk harganya sendiri sudah termasuk terjangkau ya di angka 800-an. Itu kita sudah bisa mendapatkan sebuah dynamic mic seperti ini. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran perbedaan pickup pattern antara dynamic mic dan condenser mic. Sekarang saya coba peralihannya dari dynamic mic ini sendiri. Sekarang saya menggunakan dari Vivine AM8 dan saya akan coba change atau ganti ke Tronmax yang berjenis kondensor. Nah, di sini sudah saya switch ya ke mikrofon dari Tronmax. Bisa teman-teman dengar perbedaannya. Di sini memang untuk dari segi Tronmax ini berjenis dari kondensor ya. Dan teman-teman bisa dengar dari noise-nya di sekitar seperti ini. Jadi di bagian sana memang ada sedikit suara-suara dari speaker ya. Mungkin bisa teman-teman dengar. Dan sekarang kita akan switch kembali ke mikrofon dari Vivine AM8. Nah, memang di sini saya sudah melakukan proses unboxingnya, tapi kita akan coba kembali untuk melihat proses unboxingnya seperti apa. Nah, kemudian ini dari boxnya Vivine AM8 ya, terlihat premium dan bagus untuk dari segi boxnya. Di bagian depannya kita bisa melihat dari mikrofonnya seperti ini, AM streaming recording mikrofon. Dan kemudian kita langsung aja buka dari segi boxnya ini sendiri. Nah, kemudian di dalam boxnya ini sendiri memang terlihat premium ya. Jadi di bagian dalamnya ini juga terdapat busa yang bisa melindungi dari mikrofonnya ini sendiri. Dan kemudian di bagian dalam busanya ini kita akan mendapatkan dari mikrofonnya dan juga beberapa buku manual, serta yang terakhir adalah dari segi kabel USB Type-C-nya. Nah, untuk desain dari mikrofon Vivine AM8 ini saya suka banget ya.
karena bentuknya kotak seperti ini dan tidak terlalu mainstream seperti mikrofon bulat pada umumnya. Dan di bagian bawahnya ini kita bisa melihat dari base-nya ya. Kita bisa pasang seperti ini untuk base-nya. Tapi memang untuk base-nya ini sendiri tidak seberat dari beberapa mikrofon lainnya seperti Tron Max, tapi sudah bisa dibilang kokoh untuk dari segi base-nya. Base-nya ini sendiri juga terbuat dari metal juga, dan juga untuk besi untuk penyangga dari mikrofonnya ini sendiri juga terbuat dari metal ya. Jadi secara build quality ini sendiri sudah terbilang bagus. Dan untuk dari segi mikrofonnya ini sendiri juga terbuat dari metal ya. Jadi saya rasa untuk dari segi finishingnya juga ini bagus, berwarna hitam doff seperti ini. Di bagian bawahnya kita bisa lihat dari nanti lampu LED yang bisa menyala. Dan kemudian ada beberapa konektivitas lainnya di bagian bawah seperti ini lubang dari USB Type-C untuk menghubungkannya ke komputer. Kemudian dari segi lubang jack 3,5 mm untuk menghubungkannya ke headphone. Dan kemudian sebuah koneksi dari XLR yang memang kita bisa nanti koneksikan untuk dari segi mikrofon ini ke sound card. Dan kemudian ada beberapa detail lainnya di bagian depannya ini kita bisa melihat dua buah knob, yang dimana knobnya ini yang di bagian atas adalah knob gain untuk dari segi volume dari mikrofonnya, dan kemudian di bagian bawahnya ini adalah knob dari segi gain untuk headphonenya. Dan di bagian atasnya ini sendiri kita bisa lihat dari segi beberapa lampu indikator ya. Yang lampu indikatornya ini merupakan dari sistem touch. Jadi ketika kita tekan seperti ini, maka kita bisa merubah dari warna dari lampu LED yang ada di bagian bawahnya. Jadi lampunya ini RGB ya. Ketika yang pertama kali maka kita bisa melihat dari breathing seperti ini. Jadi dari segi breathingnya ini bisa berganti warna secara otomatis seperti ini. Dan ketika kita tekan seperti ini, maka kita bisa mengganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Ada beberapa mode warna yang nanti bisa disesuaikan dengan mood teman-teman masing-masing. Dan kemudian yang terakhir mode breathing seperti ini. Dan kemudian di bagian depannya ini sendiri kita bisa melihat dari lampu indikator mikrofon ya. Yang dimana ketika kita tekan maka nanti akan bisa mute dan unmute. Contohnya seperti ini untuk dari segi unmute-nya, dan ketika kita tekan seperti ini maka otomatis suara saya tidak kedengaran ya, dan mikrofon ini sudah mati. Dan kemudian saya tekan kembali untuk tombol unmute-nya seperti ini, maka mikrofonnya akan aktif kembali. Jadi saya suka ya untuk dari sistem touch-nya ini, bisa dibilang praktis ya. Dan kemudian untuk dari segi build quality-nya ini sudah pasti bagus ya untuk dari segi mikrofonnya. Dan kemudian di bagian atasnya ini kita bisa melihat dari kapsul dari busa seperti ini, yang dimana memang pola pickup pattern-nya itu lebih mengarah ke atas ya, ke depan dari mikrofon ini, bukan yang ke samping-samping seperti ini. Jadi bisa kita lihat ketika saya cabut dari segi foamnya seperti ini. Nah, maka bisa teman-teman bisa melihat dari bagian internalnya ya, dari mikrofonnya. Dan busanya ini sendiri saya bisa bilang untuk kualitasnya bisa dibilang bagus. Dan memang desain dari Vivine AM8 ini sendiri saya suka ya. Dan juga di angka 800 ribuan kita sudah bisa mendapatkan dari dynamic microphone yang kualitasnya bisa dibilang bagus. Dan untuk tipikal suaranya yang dihasilkan ini lebih ke arah tone-nya bright ya, dan sedikit crispy karena mungkin juga ini merupakan dari USB microphone. Jadi sudah mengalami sedikit perubahan di bagian prosesnya. Tapi saya rasa untuk kualitas suara yang dihasilkan dari Vivine AM8 ini saya cenderung suka ya. Jadi memang untuk kualitas hasilnya seperti ini, saya rasa untuk hasil suara dari Vivine AM8 ini sendiri sudah tidak perlu untuk melakukan editing, dari sananya sudah bagus ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai dari YouTube atau misalnya ingin memulai suatu podcast ataupun juga ingin melakukan suatu dubbing narasi, saya rasa bagi teman-teman yang pemula menggunakan mikrofon bisa banget menggunakan dari Vivine AM8 ini, karena memang kualitas suaranya yang dihasilkan itu bisa dibilang sudah bagus seperti ini. Dan juga hasilnya juga sudah crispy, jadi tidak perlu melakukan editing, sudah untuk kualitas suara yang dihasilkan itu sudah cenderung bagus. Nah, jadi apakah mikrofon dari Vivine AM8 ini worth untuk dibeli?
Saya rasa untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki dari kondensor mikrofon di luar sana, saya rasa bisa patut untuk mencoba dari dynamic microphone ini ya. Karena memang terutama dari teman-teman yang memiliki misalnya kayak suasana rumah yang agak sedikit rame, ataupun jika menggunakan dari kondensor mikrofon itu suara-suara lain bisa bocor dan ingin mendapatkan suatu kualitas suara yang lebih stabil dan jernih, maka bisa memilih dari mikrofon Vivine AM8 ini. Saya rasa juga di harganya yang 890-an ini sudah termasuk murah ya di luar sana, karena memang Vivine AM8 ini juga belum secara resmi itu masuk ke Indonesia ya. Jadi memang hanya ada beberapa toko di luar sana yang menjualnya. Tapi saya rasa di harga segini ini sudah termasuk murah, karena sebagaimana kita ketahui memang dynamic microphone di luar sana terutama USB itu masih harganya mahal ya. Jadi saya rasa ini bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman jika ingin memulai suatu YouTube atau konten-konten kreator lainnya. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.